Kalian masih ingat nggak tentang Safa Space versus Bubble Flower yang pernah viral di Twitter? Perdebatan fans K-pop yang sampai mengaku menjadi aktivis HAM. Perdebatan ini menuai banyak sekali pro dan kontra, bahkan mendapatkan highlight dari komika bintang Emon. Kok bisa ya? Di era digital sekarang, medsos merupakan platform yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, penggunaan medsos tidak selamanya berjalan mulus dan dipergunakan secara baik dan benar. Banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa perilaku kita di dunia maya dapat membawa kita pada masalah hukum dan sosial yang serius. Kita sebagai Gen Z tentu tahu gimana serunya bermain media sosial, tapi semua itu ada etika dan aturannya tersendiri. Apa aja ya etika dalam bermedia sosial? Yuk kita bahas bareng gimana sih cara jadi netizen yang keren dan bertanggung jawab. Etika bermedia sosial merupakan prinsip yang mengatur beberapa perilaku kita ketika kita sedang berinteraksi di beberapa platform digital. Yang mencakup apa aja sih? Yang pertama itu ada cara kita berbicara, yang kedua itu ada cara kita berbagi informasi, dan yang ketiga itu adalah cara kita menghormati privasi orang lain. Menurut kalian, kenapa etika bermedia sosial sangatlah penting? Etika bermedia sosial sangatlah penting karena dengan adanya prinsip tersebut dapat menjaga kita untuk tetap berinteraksi secara positif dan bermanfaat. Kalian masih ingat nggak tentang Safa Space versus Bubble Flower yang pernah viral di Twitter? Jadi, perseteruan ini bermula ketika ada akun Twitter dengan username IGotSaf melakukan tindak ujaran kebencian terhadap dua anggota idol K-pop. Postingan ini tentu memicu kemarahan para penggemarnya, sehingga Safa ditarik ke dalam sebuah fitur diskusi di dalam Twitter yang bernama Space. Nah, maka dari itu, kasus ini dinamakan Safa Space. Dalam diskusi tersebut, Safa dituntut untuk melakukan permohonan maaf oleh beberapa penggemarnya, namun Safa menolak. Nah, dari situ muncul akun dengan username Berflower yang menuntut Safa untuk melakukan video permohonan maaf dan membuat surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh kedua orang tuanya. Namun tetap saja Safa tetap menolak permintaan tersebut. Situasi ini semakin memanas hingga akun Berflower memberikan ancaman akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Username Berflower mengklaim bahwa dirinya memiliki koneksi dengan aparat penegak hukum dan mengatakan bahwa Safa, serius dan aku nggak main-main. Aku di sini sebagai emaknya Seven Dream dan aku mau ngebelain anak-anaknya aku, Najemin sama Huang Renjun. Dengan materai 20.000 karena kalau gue setelah tapi gue bakalan meragukan dosen saya. Kamu lupa ya? Dosen saya ini dia kader Golkar. Kamu kalau meragukan dosen saya, nih saya kasih nomor teleponnya beliau. Jangan sembarangan kamu bertindak. pernyataan ini menjadi punchline dan viral di mana-mana sampai menarik perhatian public figure seperti bintang Emon. Keluarganya ada perwira polisi dan dia mau nuntut orang karena ngeledekin artis Korea. Luar biasa. Lihat, kayaknya hidup kita nggak parah-parah banget kan? Tidak hanya kasus itu saja loh, banyak sekali kasus-kasus yang masih beredar di Indonesia seperti phishing, cyberstalking, cyberbullying, pornografi, dan masih ada yang namanya itu kita termakan hoax. Lalu, apa aja sih etika dalam bermedia sosial? Yang pertama itu ada berpikir sebelum bertindak. Kita harus berpikir dulu ketika kita mau berkomentar, apakah komentar yang kita ketik itu akan menyakiti hati orang lain. Nah, yang kedua itu ada hormati privasi orang lain. Jangan kita menyebar sembarangan data orang-orang tanpa kita izin ke orangnya. Nah, yang ketiga itu adalah kurangi ujaran kebencian. Dengan hate comment kita di medsos itu dapat menyinggung perasaan orang lain dan dapat menjadikan perpecahan. Itulah tadi beberapa etika media sosial yang harus kita jaga. Ingat, etika bermedia sosial merupakan kewajiban kita bersama. Mari kita jaga platform ini untuk hal-hal positif dan membangun. Last but not least, mari kita jadi netizen yang cerdas, bijak, dan tunjukkan sisi terbaikmu. Itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidina dengan NIM 2402937 dari Program Studi Pendidikan Pariwisata Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abi Gumelar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.